belajar tentang geometri ruang di kelas 12. Ya, dalam geometri ruang kita akan belajar yaitu yang pertama jarak antar titik, yang kedua jarak titik ke garis, dan yang terakhir adalah jarak titik ke bidang. Nah, untuk jarak antar titik itu didefinisikan sebagai berikut. Jarak antar dua titik adalah dengan menarik garis hubung terpendek antara kedua titik tersebut. Jadi jarak antara titik A dan titik B adalah panjang garis AB seperti ini. Ini adalah titik A dan ini adalah titik B. Ditarik garis terpendek untuk menghubungkan titik A dan titik B. Ini disebut panjang garis AB. Jika titik dalam koordinat kartesius, maka jarak kedua titik adalah, misalnya kalau digambarkan dengan kartesius, misalnya ini titik A dan ini titik B. Untuk titik A, elemen-elemennya adalah A1, A2, A3. Untuk titik B, elemennya adalah B1, B2, B3. Maka panjang AB sama dengan akar dari A1 kurang B1 dikuadratkan plus A2 kurang B2 dikuadratkan plus A3 kurang B3 dikuadratkan. Contohnya, tentukan jarak antar titik P 256 dengan titik R 686. Nah, sesuai dengan rumus A1 dikurang B1, A2 dikurang B2, A3 dikurang B3, masing-masing itu dikuadratkan ya. Seperti ini. Jarak PR sama dengan akar dari 2 dikurang 6 dikuadratkan, 2 yang ini kurang dengan 6 yang ini ya. Terus dikuadratkan plus dengan berapa? 5 dikurang 8 dikuadratkan, 6 dikurang dengan 6 dikuadratkan. Jadi akar dari 2 kurang 6 4 dikuadratkan dapat 16 plus dengan min 3 kalau dikuadratkan dapat 9, 0 dikuadratkan 0. 16 tambah 9 berapa? 25. Akar dari 25 berapa? Maka kita dapat panjang PR sama dengan 5 satuannya. Jadi jarak titik P dan R adalah 5 satuan panjang. Nah, misalnya kita punya kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6. Jadi panjang setiap rusuk ini 6 cm ya. Panjang EF 6, panjang AB 6, panjang AD 6 dan seterusnya. Jadi panjang setiap rusuk itu 6 cm. Nah, titik P ini merupakan perpotongan diagonal bidang atas. Titik P merupakan perpotongan diagonal bidang atas. Nah, diagonal bidang atas itu yang mana ini? Ini diagonal bidang atas. Diagonal EG dan diagonal FH. Nah, titik P ini merupakan perpotongan. Jadi perpotongannya di sini P. Pertanyaannya adalah hitunglah jarak titik P dan A. Jadi jarak titik P dan A itu berapa? Oke, mari sama-sama kita bahas. Nah, untuk mencari panjang garis AP, maka perhatikan segitiga AEP. Perhatikan segitiga AEP yang terbentuk dari segitiga AEP yang terbentuk. Segitiga AEP adalah segitiga siku-siku dan siku-sikunya di E. Ya. Siku-sikunya di E. Nah, anak-anak, untuk kita dapat panjang AP, kita harus tahu dulu berapa panjang EG. Nah, untuk panjang EF sendiri 6 cm, panjang FG sendiri 6 cm. Nah, kalau panjang EF 6 cm, panjang FG 6 cm, karena siku-sikunya di F, maka berlaku Pitagoras ya. Jadi EG, untuk kita dapat EG, jika kita menggunakan Pitagoras, maka kita akan dapat panjang EG itu 6 akar 2. Jadi kalau panjang EF 6, panjang FG 6, menggunakan Pitagoras kita akan dapat panjang EG itu 6 akar 2. Jadi berapa panjang EP? Panjang EP itu merupakan setengah dari panjang EG. Jadi panjang EP ini merupakan setengah dari panjang EP. Jadi setengahnya dari 6 akar 2 adalah berapa? Jadi panjang EP-nya adalah 3 akar 2. Oke, kalau kita sudah dapat panjang EP-nya 3 akar 2 dan panjang AE-nya adalah panjang rusuk 6 cm, maka dengan cara yang sama kita akan
mendapatkan berapa panjang AP-nya. Oke, untuk panjang AP ya menggunakan Pythagoras kita dapat AE. Nah, akar dari AE kuadrat plus dengan EP dikuadratkan. Ya, AE-nya adalah merupakan panjang rusuk, jadi 6 kuadrat, plus dengan berapa? Plus dengan EP dikuadratkan. Berapa panjang EP? Panjang EP itu merupakan setengah dari panjang EG, yaitu 3 akar 2 ya. Jadi 3 akar 2 dikuadratkan. Jadi 6 kuadrat itu sama dengan 36. Kalau 3 akar 2 dikuadratkan berarti 3 kali 3 9, 9 kali 2 18, 36 tambah 18 sama dengan berapa? Akar dari 54. Nah, akar dari 54 ini sebenarnya 3 akar. Jadi akar 54 ini kita cari dua buah bilangan yang kalau dikalikan dapat 54, tapi yang satu bisa diakarkan, yang satunya tidak. Itu akar 9 dengan akar 6 ya. Akar 9 itu sama dengan 3, akar 6 tetap akar 6. Jadi jarak titik A ke titik P adalah 3 akar 6. Nah, misalnya kita punya soal yang kedua nih. Kubus ABCDEFGH dengan panjang sisi 12 cm. Titik P adalah perpotongan diagonal bidang ABCD. Tentukan jarak titik P ke titik G. Ya, yang pertama kita gambar dulu ya kubusnya. Kalau kita gambar dia akan seperti ini ya. ABCD. Nah, dia bilang titik P ini perpotongan diagonal bidang ABCD. Ini diagonal bidang ini sini. Jadi diagonal AC dengan diagonal BD. Titik P merupakan perpotongan. Jadi titik P ada di sini. Jadi tentukan jarak titik P ke titik G. Nah, ini titik P ke titik G. Nah, ya dengan cara yang sama ya, anak-anak seperti tadi kita bahas di soal yang sebelumnya, bahwa kita harus mencari dulu berapa panjang AC atau diagonal AC ini berapa. Nah, sama anak-anak, kalau panjang rusuknya 12 cm berarti panjang BC 12, panjang AB 12, berarti diagonal AC itu kalau kita menggunakan Pythagoras kita akan dapat berapa? 12 akar 2. Jadi kalau AB-nya 12, BC-nya 12, maka kita akan dapat panjang AC-nya adalah 12 akar 2. Nah, untuk dapat panjang PC berarti setengahnya dari apa? Setengahnya dari panjang AC. Jadi setengahnya dari 12 akar 2 itu sama dengan 6 akar 2. Jadi panjang PC merupakan 6 akar 2. Nah, kalau kita sudah dapat panjang PC, kita menggunakan teorema Pythagoras untuk mendapatkan panjang PG. Jadi panjang PG sama dengan akar dari panjang PC dikuadratkan dengan akar 2 dikuadratkan plus dengan apa? CG dikuadratkan ya. Panjang CG ini dikuadratkan. Nah, panjang CG ini merupakan panjang rusuk. Oke, 6 akar 2 dikuadratkan kita dapat 72 ya. 6 kuadrat 36 akar 2 dikuadratkan itu 2. 36 kali 2 berapa? 72 ya. 12 dikuadratkan. Kalau 12 kuadrat sama dengan 144. Jadi 72 tambah 144 sama dengan 216. 216 itu akar dari 216. Kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan sama dengan 212, tetapi satunya bisa diangkat, satunya tidak, yaitu 36 kali 6. Nah, akar 36 adalah 6, akar 6 tetap ya. Jadi akar 216 itu sama dengan 6 akar 6. Maka kita dapat ya, jawabannya adalah C, 6 akar 6 cm. Oke, anak-anak, ini tugas mandiri. Silakan anak-anak kerjakan. Perhatikan gambar kubus ABCDEFGH berikut. Apabila panjang rusuk pada kubus di samping adalah 6 cm, panjang rusuk 6 cm, dan titik X merupakan pertengahan antara rusuk AB. Untuk rusuk AB ini, titik X ini merupakan pertengahannya antara rusuk apa? Rusuk AB. Maka jarak H ke titik X adalah ya, jarak H ini ke titik X ini berapa? Seperti itu. Jadi anak-anak selamat mengerjakan untuk materi jarak antar titik.
Sampai di sini penjelasan Pak.